Salam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Dr. Thomas Soni Tambunan, SCMSI. Saya bertugas sebagai aparatur sipil negara. Saya juga bekerja sebagai dosen. Saya juga bekerja sebagai penulis untuk 42 buku ilmiah. Saya juga bekerja sebagai reviewer jurnal nasional yang terindeksasi Sinta dan reviewer jurnal untuk terindeksasi Scopus. Saya juga bekerja sebagai peneliti di lembaga riset. Pada saat ini, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan bahwa dalam sejarah yang cukup panjang telah diakui bahwa pendidikan merupakan daya pendorong bagi suatu perubahan. Adalah suatu fakta bahwa pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap individu untuk bisa membawa suatu kehidupan pribadi seseorang dalam mencapai tujuannya yang diharapkan, serta untuk menjadikan kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Setiap individu dan berada dalam perubahan, sebab kehidupan dan lingkungannya selalu berubah-ubah, atau dengan kata lain, bahwa tidak ada yang pasti terhadap suatu situasi. Sehingga setiap individu harus menyesuaikan setiap situasi yang berubah-ubah dan mau melakukan tindakan untuk menghasilkan suatu perubahan. Perubahan dari setiap individu disebabkan oleh beberapa faktor. Dapat kita ketahui bahwa diantaranya adalah perilaku dari individu itu sendiri, perubahan nilai-nilai di masyarakat, tingkat persaingan, tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, dan gaya hidup. Konsekuensi dari faktor-faktor tersebut adalah dituntut dari setiap individu untuk melakukan perubahan. Perubahan dimaksudkan sebagai proses peralihan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia diantaranya adalah, yang pertama, perubahan kebutuhan manusia. Artinya, kebutuhan manusia terus mengalami perubahan untuk mendukung manusia sehingga bisa bertahan hidup dalam menjalankan kehidupan. Lalu, kedua adalah perubahan lingkungan. Artinya, lingkungan sekitar kita terus mengalami perubahan sebagai bentuk dari adanya gejala alam dan sebagai bentuk dari adanya dampak aktivitas manusia. Ketiga, perubahan teknologi. Artinya teknologi terus mengalami perkembangan untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, perubahan sosial. Artinya segala perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem peranata sosial sehingga mempengaruhi nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku dari setiap individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa keberhasilan seseorang dalam melakukan perubahan baik kehidupan maupun lingkungan di sekitarnya lebih didominasi oleh cara seseorang dalam mengelola sumber daya atau potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan, daripada strategi-strategi yang ditetapkan untuk melakukan perubahan. Cara dimaksud adalah bagaimana seseorang secara efektif menggunakan kemampuannya, baik secara fisik, pengetahuan, dan waktu, untuk melakukan kerjasama, menggerakkan individu, serta mengarahkan sumber daya lainnya, di mana yang semuanya itu merupakan pendukung dalam melakukan perubahan. Perubahan merupakan suatu kenyataan hidup dan harus dilakukan dalam kehidupan manusia. Setiap individu melalui perannya dituntut untuk melakukan perubahan bagi kehidupan yang dijalannya, demi kemajuan dan kelangsungan kehidupan pribadi dan lingkungannya. Kemampuan untuk mengelola perubahan merupakan bagian yang terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang. Kemampuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Suatu paradigma yang benar bahwa pendidikan dimaknai sebagai aset untuk membekali setiap individu agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta salah satu upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan penggerak utama bagi suatu proses perubahan. Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terus terjadi di seluruh dunia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Pendidikan dianggap sebagai instrumen untuk menjembatani proses pentransforman ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pendidikan adalah proses untuk mengisi pengetahuan kepada seseorang agar dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan elemen terpenting yang tidak bisa terpisahkan dari unsur kehidupan manusia. Pendidikan disebut sebagai pondasi dalam membentuk kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian untuk mendukung keberhasilan seseorang di dalam segala bidang.
Keberhasilan seseorang dalam kehidupannya banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang telah dicapainya serta ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Pendidikan memiliki peran strategis bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, sebab pendidikan merupakan tolak ukur bagi kecerdasan seseorang untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan bagi suatu negara. Dengan pendidikan, maka seorang mampu berkompetisi di era persaingan yang semakin ketat ini. Kebutuhan akan pendidikan yang lebih tinggi dirasakan sangat penting bagi semua kalangan. Di samping itu juga, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi, pendidikan berfungsi merubah pola pikir atau mindset seseorang sehingga mampu memikirkan, mencari solusi, dan mengambil keputusan yang bijak atas suatu permasalahan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan yang lebih baik telah mendorong semua kalangan untuk selalu melakukan terobosan-terobosan baru di bidang pendidikan dengan tujuan terciptanya sistem pendidikan yang semakin berkualitas dan menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang akhirnya mampu berdaya saing dan menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang akhirnya mampu bersaing dalam semua aspek kehidupan. Sistem pendidikan harus terus dilakukan perubahan secara berkesinambungan atau berkelanjutan yang pada akhirnya menciptakan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adalah suatu fakta juga bahwa pendidikan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang efektif, profesional, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya saing tinggi. Pengelolaan pendidikan juga harus bersandar pada budaya, nilai-nilai menjadi nilai falsafah hidup bersama, serta tujuan dan cita-cita dari suatu bangsa yang ingin dicapai bersama. Oleh karena itu, tingginya tingkat persaingan bisnis dalam industri pendidikan tinggi merupakan yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara institusi pendidikan yang ada di dunia dan tingkat persaingan bisnis ini akan semakin meningkat dengan adanya globalisasi. Dalam era globalisasi memperlihatkan secara nyata bahwa semakin banyak institusi pendidikan yang ada di dunia akan melakukan aktivitas proses pembelajarannya di berbagai negara. Hal ini juga dapat dilihat di Indonesia, di mana semakin banyaknya penyelenggara institusi pendidikan baik negeri maupun swasta berskala besar yang berasal dari luar negeri membuka institusi pendidikannya di Indonesia. Itulah sebagai pengantar dari saya untuk berkaitan dengan ruang lingkup pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan tentang pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi atau disebut dengan high order thinking skill. Saya akan mengawali dengan definisi belajar. Saya mencoba beberapa mengambil pengertian definisi belajar itu. Yang pertama, bahwa belajar adalah sebagai proses dari suatu pengamatan, membaca, meniru, percobaan sesuatu terhadap diri sendiri, mendengar dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Definisi ini saya ambil dari para pakar yaitu Harold Spears. Selanjutnya yang kedua, definisi dari belajar itu sendiri adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang mengungkapkan diri sebagai suatu perilaku baru dan pendekatan tindakan nyata berupa keterampilan, sikap, dan kebiasaan diri. Saya ambil dari Hasi Witherington dalam bukunya Educational Psychology. Materi yang berikutnya saya akan menjelaskan salah satu bukti nyata yang dapat dilihat dari diri seseorang yang telah melakukan aktivitas belajar adalah adanya perubahan perilaku dalam dirinya, yaitu berupa yang pertama, perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif atau HEADS, berkaitan dengan kemampuan individual dalam mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Yang kedua, perubahan terhadap persepsi nilai dan sikap atau afektif atau heart, berkaitan dengan memahami atau memaknai atas sikap perasaan serta nilai-nilai yang bersifat emosional atau moral. Yang ketiga, perubahan yang bersifat keterampilan atau psikomotorik atau HAN, berkaitan dengan keterampilan yang memiliki unsur penggerak atau motorik. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan definisi dari pembelajaran. Tadi di awal kita sudah mendefinisikan tentang belajar, yang berikutnya kita telah mendefinisikan tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, diberikan pengertian bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Definisi lain
dari pembelajaran itu sendiri adalah merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan bermasyarakat, untuk masyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesetaraan hidup umat manusia. Definisi ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Materi berikutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tentang pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip yang pertama adalah menarik perhatian atau gaining attention. Artinya berupaya untuk merangsang minat peserta didik untuk menyampaikan sesuatu yang baru, unik, kontradiksi, dan kompleks. Prinsip pembelajaran yang efektif yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran atau information learning of objective. Artinya, menyampaikan informasi atas kompetensi yang harus diketahui peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang efektif yang ketiga adalah menegaskan konsep atau aturan atau prinsip yang telah dipelajari atau stimulating recall or prior learning. Artinya merangsang daya ingat tentang pengetahuan yang telah dipelajari sebagai prasyarat untuk lebih lanjut mempelajari materi yang baru. Prinsip pembelajaran yang efektif yang keempat adalah menyampaikan materi pembelajaran yang telah disusun atau presenting the stimulus. Prinsip pembelajaran efektif yang kelima adalah memberikan bimbingan belajar atau providing learner guidance. Artinya menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mengarahkan proses berpikir peserta didik sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik. Prinsip pembelajaran yang efektif yang keenam adalah memperoleh kinerja peserta didik atau exciting performance. Artinya peserta didik diminta untuk memberikan bentuk hasil pemahaman atau penguasaannya atas materi yang sudah dijelaskan. Prinsip pembelajaran yang efektif yang ketujuh adalah memberikan umpan balik atau providing feedback, artinya menginformasikan seberapa baik kesesuaian kinerja peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang efektif yang kedelapan adalah menilai hasil belajar atau assessing performance, artinya memberikan pengujian atau tugas untuk mengukur penguasaan peserta didik atas materi pembelajarannya. Prinsip pembelajaran efektif yang ke-9 adalah meningkatkan proses penolakan atau retensi dan perpindahan pengetahuan atau sensing, retention, and transfer. Artinya berupaya merangsang kemampuan peserta didik untuk mengingat dan mentransfer pengetahuan dengan memberikan rangkuman, melakukan ulasan, atau mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Itulah 9 prinsip berkaitan dengan prinsip pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, proses pembelajaran itu terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok. Yang pertama, mengamati. Bentuk kegiatan belajarnya dapat berupa membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses belajar yang bersifat mengamati ini adalah untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Proses pelajaran yang kedua adalah menanya. Bentuk kegiatan belajarnya dapat berupa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses pembelajaran yang bersifat menanya ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau eksperimen. Bentuk kegiatan belajarnya dapat berupa melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses pembelajaran yang bersifat mengumpulkan informasi ini adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran yang keempat adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi. Bentuk kegiatan belajarnya dapat berupa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan
atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi serta pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses pembelajaran yang bersifat mengasosiasikan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif, serta deduktif dalam menyimpulkan. Proses pembelajaran yang kelima adalah mengkomunikasikan. Bentuk kegiatan belajarnya dapat berubah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses pembelajaran yang bersifat mengkomunikasikan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Itulah 5 proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman belajar pokok. Lalu model pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill atau disingkat dengan HOTS. Model pembelajaran dalam mendukung peningkatan keterampilan untuk belajar atau learning skill diperlukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill. Melalui penerapan metode pembelajaran yang berbasis High Order Thinking Skill yang diintegrasikan dengan penguatan pendidikan karakter, maka diharapkan setiap peserta didik memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, dan kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking. Lalu kita akan membahas tentang keterampilan yang bisa terbentuk melalui pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Butterworth dan Tvetis tahun 2013 dalam bukunya menuliskan bahwa berpikir kritis merupakan pendapat terhadap sesuatu yang tidak sesuai. Inti dari berpikir kritis itu sendiri adalah yang pertama, analisis berarti mengidentifikasi bagian terpenting dari suatu teks dan mengkonstruksi dengan cara yang sepenuhnya serta memahami maknanya secara baik. Yang kedua, inti dari berpikir kritis itu adalah evaluasi, berarti menilai seberapa baik suatu argumen mendukung kesimpulannya. Inti dari berpikir kritis yang ketiga adalah argumen lebih lanjut, berarti memberikan tanggapan terhadap suatu teks pembahasan atas penyajian kasus yang berkaitan. Lalu keterampilan yang bisa terbentuk juga melalui pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill yang kedua adalah keterampilan komunikasi atau communication skill. Keterampilan komunikasi bermanfaat bagi peserta didik untuk mengidentifikasi sumber informasi yang akurat, menyaring informasi sebagai pengetahuan baru, dan menjadikan informasi sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan dirinya. Materi kita berikutnya adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi pendidikan berbasis High Order Thinking Skill. Model pembelajaran berbasis scientific approach yang pertama, berperan dalam mengajak peserta didik untuk mengamati atau observing, menanya atau questioning, menalar atau associating, mencoba atau experimenting, dan membentuk jaringan atau networking. Lalu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi pendidikan berbasis High Order Thinking Skill yang kedua adalah model pembelajaran lintas disiplin berbasis pemecahan masalah, dapat dicapai melalui pendekatan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau disingkat dengan STEAM, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai titik akses untuk membimbing inquiry atau proses menemukan peserta didik, berpikir kritis, dan bereksplorasi. Model pembelajaran yang ketiga yang dapat digunakan untuk memenuhi pendidikan berbasis High Order Thinking Skill adalah pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Masing-masing model pembelajaran ini akan kita rinci kembali. Yang pertama, model pembelajaran berbasis scientific approach dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah model pembelajaran aktif yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir, menggali unsur kreatif, dan mempertahankan daya ingat melalui proses menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri sehingga peserta didik mampu memberikan pendapat serta menemukan konsepnya sendiri. Model pembelajaran berbasis scientific approach
yang dapat dilakukan adalah yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah suatu model pembelajaran yang memperhatikan pemahaman peserta didik dalam melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Model pembelajaran yang ketiga yang berbasis scientific approach yang dapat dilakukan adalah yang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar peserta didik melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, membimbing kegiatan penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun di kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran berbasis saintifik yang keempat adalah pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning, merupakan pendekatan pedagogis yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses membangun pengetahuan melalui pembuatan pertanyaan yang dapat dijawab. Model pembelajaran berbasis scientific approach yang kelima adalah pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning, merupakan pembelajaran yang berfokus untuk mempertajam keterampilan komunikasi atau interaksi sosial, negosiasi, dan intelektual sehingga mengupayakan proses pemenuhan intelektual bersama antara peserta didik dan atau antara peserta didik dan guru. Pendekatan ini bermanfaat untuk memenuhi keragaman peserta didik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap di antara peserta didik dan mengubah perbedaan tersebut menjadi sumber daya yang berguna. Model pembelajaran berbasis scientific approach yang keenam adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, merupakan tujuan pembelajaran untuk membangun hubungan sosial peserta didik melalui penggunaan metode instruksional sistematis, di mana guru menugaskan peserta didik untuk membentuk 4 hingga 6 kelompok belajar yang terdiri dari peserta didik memiliki prestasi tertinggi hingga terendah berdasarkan jenis kelamin dan suku. Setiap kelompok ditugaskan untuk memecahkan masalah yang dibuat oleh kelompok itu sendiri. Lalu yang kedua, model pembelajaran berbasis pembelajaran lintas disiplin atau berbasis pemecahan masalah. Dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran, yaitu model pembelajaran lintas disiplin berbasis pemecahan masalah. Dapat dicapai melalui pendekatan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau STEAM, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai titik akses untuk membimbing inquiry atau proses menemukan peserta didik, berpikir kritis, dan bereksplorasi. Hasil akhirnya adalah mengarahkan peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah, kolaborasi, dan bertindak dengan menggunakan daya kreativitas. STEAM merupakan pendekatan pembelajaran berdasarkan pada 5 disiplin ilmu yang terintegrasi, di mana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik dalam menghadapi kemajuan teknologi. Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk pendekatan sains, teknologi, engineering, and matematik, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis konstruksionisme atau construction learning. Lalu yang ketiga, model pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat dicapai melalui pendekatan pembelajaran berbasis. Ada 2 pendekatan pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajaran terpadu atau campuran, disebut dengan blended learning. Blended learning merupakan perpaduan proses pembelajaran secara tatap muka dan berbasis online yang menggunakan sumber daya multimedia serta sumber daya yang menyediakan keterlibatan peserta didik secara aktif melalui kegiatan simulasi, interaktif, tutorial, dan penilaian atau evaluasi berbasis online. Model pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Flipped classroom merupakan bentuk pembelajaran campuran atau blended learning dengan pendekatan materi diberikan di luar kelas dan pemecahan masalah dilakukan di dalam kelas. Flipped classroom yang efektif memiliki 2 komponen, yaitu penyajian informasi berbasis online sebelum dilakukan interaktif di dalam kelas dan penerapan pembelajaran aktif dengan baik di dalam kelas. Materi yang disampaikan secara online menggunakan media video berdurasi singkat, lecture clips, dan screencast, pengalaman langsung dengan laboratorium virtual dan control room, serta pemberian kuis tentang materi yang telah disampaikan.
Itulah pembahasan singkat materi dari saya yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga materi singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, kiranya dapat bisa memberikan pemahaman yang baik bagi semuanya yang bisa mendengarkan materi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu dalam pembahasan materi kita yang berikutnya.